Om Swastiastu. Halo semuanya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, saya Niputu Dina Rikayanti Dewi, nomor absen 27 dengan NIM 2202014502 dari kelas 2A Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban mengenai pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu Atim selaku dosen mata kuliah Manajemen Operasional. Pertanyaan pertama yaitu, menurut saudara, mengapa strategi tata ruang sangat penting bagi perusahaan? Jawabannya adalah, menurut saya strategi tata ruang sangat penting bagi perusahaan karena untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan produktif. Apabila tidak melakukan perencanaan tata letak dan lokasi di awal, maka perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan optimal. Tata letak yang baik akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas perusahaan. Selain itu, tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif akan dapat menunjang pelaksanaan strategis bisnis yang telah ditetapkan perusahaan, apakah diferensiasi low cost atau respon yang cepat. Selain itu, strategi tata ruang penting bagi perusahaan untuk utilisasi ruang, peralatan, dan sumber daya manusia yang lebih tinggi, meningkatkan aliran informasi, barang dan manusia, modal karyawan yang lebih baik, interaksi dengan pelanggan, klien yang lebih baik, dan fleksibilitas, serta meningkatkan komunikasi antar departemen melalui tata ruang lingkungan. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan tentang strategi tata letak perusahaan yang Anda ketahui. Jawabannya adalah, strategi tata letak perusahaan yang saya ketahui yaitu Indomaret yang ada di daerah rumah saya yaitu Singapadu, tepatnya di Jalan Raya Celuk Batu Bulan, Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang mana perusahaan Indomaret tersebut menggunakan konsep tata letak dengan tipe tata letak retail dengan menempatkan rak-rak dan memberikan tanggapan atas perilaku pelanggan. Ruangan tata letak toko atau gerai Indomaret, layout yang digunakan di Indomaret adalah, yang pertama, menurut pegawai Indomaret, tata letak produk sering diubah. Menurut kami, hal ini dimaksudkan agar jika maksud awal pelanggan datang hanya untuk membeli Indomie, maka ketika ia tidak mendapatkan Indomie pada rak yang biasa ia tuju, pelanggan terpaksa harus mencari letak Indomie yang baru dan akhirnya akan melewati rak-rak yang menjual produk lainnya dan mungkin akan mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, bir dalam kemasan botol kaca ditaruh paling bawah. Hal ini mungkin karena kemasan yang rawan pecah. Selain itu, bir mengandung alkohol dan hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah memiliki KTP, sehingga tidak perlu ditaruh di tempat yang mencolok. Yang ketiga, produk dengan margin yang lebih tinggi ditaruh di ketinggian mata konsumen. Contohnya, yang paling terlihat adalah chips kentang, di mana chips kentang yang ukurannya kecil ditaruh di rak yang paling bawah karena marginnya paling rendah. Sedangkan yang berukuran medium atau jumbo ditaruh di tingkat rak yang mudah terlihat konsumen. Yang keempat, minuman adalah produk yang paling banyak ditemukan pada Indomaret. Minuman tersebar di seluruh ruangan, terutama di ujung-ujung lorong. Ujung-ujung lorong merupakan posisi strategis karena akan sering dilalui oleh konsumen. Menurut pegawai Indomaret, minuman memang adalah produk yang paling laku terjual. Karena itu, tidak heran jika banyak sekali rak yang dipakai untuk memuat minuman. Yang kelima, terdapat dua produk merek toko atau Indomaret.
yakni snack tradisional dan gula, guna meningkatkan penjualan dan mencapai skala ekonomi. Merek Indomaret ditaruh di tempat yang mencolok, seperti gula yang ditaruh pada display terpisah dan snack yang menggunakan display gantung dan diletakkan di ujung lorong. Yang keenam, umumnya produk makanan dikelompokkan dengan produk makanan, sedangkan produk non-makanan dikelompokkan dengan produk non-makanan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi konsumen serta menimbulkan kesan higienis. Bayangkan apabila roti ditaruh bersebelahan dengan kaos kaki. Area kasir akan dilalui oleh semua konsumen, dan konsumen seringkali harus mengantri, sehingga konsumen akan melihat produk yang dipajang di situ. Umumnya, barang yang dipajang berukuran kecil, seperti permen, coklat, rokok, dan baterai. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan penggunaan tempat yang terbatas di area kasir. Selain itu, di belakang punggung kasir juga terdapat sejumlah rak yang berisi aneka produk, seperti susu kaleng dan kosmetik. Produk ini adalah produk-produk yang tergolong mahal, sehingga ditaruh di area kasir karena alasan keamanan. Baik, sekian video dari Dina. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun mungkin ada jawaban Dina yang masih kurang lengkap ataupun salah. Karena di sini Dina juga masih belajar dan semoga kedepannya Dina bisa lebih baik dari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video Dina. Saya Dina Rikeyanti pamit undur diri dan Dina tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.